Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Beelzebub. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Chien ada di suatu tempat untuk membeli sesuatu. Di sana dia melihat ada kaset game Street Fighter. Dia pengen membelinya, tapi para pelayannya dikerumunin warga-warga. Alhasil dia marah. Isabella dan yang lainnya mencoba untuk menenangkannya. Cuma percuma aja, mereka dibuat gosong kayak gitu. Terus si Oga yang lagi keteteran bingung harus gimana. Bel udah nangis, Hilda dikituin. Oga nyuruh untuk tidak menangis dulu. Si Aoi juga mulai siuman. Lalu Oga memintanya untuk menjaga si Hilda terlebih dahulu. Walaupun Oga dilarang buat melawan, dia tetap pengen melawan si Hekados. Si Kanjaki yang abis beli yogurt, kebetulan dia melihat si Tojo dan Izuma lagi ribut. Jadi dia pengen lihat dulu. Tanpa disadari di pinggirnya ada anak buah si Aoi atau si Hana yang lagi nonton juga. Dia melihat kekuatan yang mengelilingi tubuh si Izuma makin tebal makin kuat. Dia mengira Tojo dan Izuma itu sedang merebutkan si Nanami. Tak lama setelah itu tiba-tiba aja datang dua orang bernama Naga dan Gravel. Dia merasakan ada energi iblis di situ. Ternyata Izuma ini kekuatannya bukan murni alias replika gitu. Ketika kedua orang itu mau pergi dari tempat tersebut, si Izuma yang dulunya sebelum pindah ke sekolahan Ishiyama, dia ditakuti murid-murid. Tapi setelah pindah, dia ada pembimbingnya yaitu kepala sekolah. Dia nyuruh si Izuma untuk tidak melawan iblis yang asli. Karena orang-orang itu bertujuan buat menghabisi si Oga, dia pengen melawannya kali ini. Pas bangkit lagi, Izuma baru mau mulai, udah kebanting kayak gitu. Dia menyadari kalau kekuatannya itu sangat besar. Tojo kagak terima, dia membalas tonjokan si Grapple. Kembali ke si Oga yang masih susah payah melawannya. Dia kagak bisa mendekatinya gara-gara tombak yang dia pakai. Alhasil dia mempunyai ide. Ketika tombak tersebut menyerangnya, Oga menahannya, lalu dia mengeluarkan Jebel Blast-nya yang langsung ke arah si Hekados. Tapi hal tersebut kagak mempan sama sekali. Dia bisa menahannya dengan satu tangan saja. Ketika Oga mau menjauh, Hekados mencoba mau menghabisinya. Untungnya datang si Saotome membantunya. Dia memberitahu kalau si Hekados ini udah melakukan keributan di kota dan juga dia telah menghajar murid-muridnya. Hekados belum tahu si Saotome ini siapa, tapi dia punya firasat kalau Saotome itu kuat. Dia bakalan menghabisinya, tapi percuma aja Saotome bisa menjangkaunya dengan sangat mudah. Hekados makin kesal di sana. Sementara Tojo dan Gravel terjadi baku hantam sehingga Tojo udah lemah seperti itu. Ketika kedua orang itu mau pergi, Tojo tidak membiarkan itu. Ini Nanami pakai ikutan segala, beban banget. Untungnya Tojo langsung menunjuknya sampai Gravel pun kewalahan. Pas mau dilanjutkan lagi muncul si Kanjaki yang sok-sokan mau ikut campur. Dia mempertanyakan si Gravel ini sekolahan dari mana. Ditambah dia juga membangga-banggakan dirinya sendiri. Di sisi lain ketika Furuichi lagi baca, adiknya melihat ada piyama di sana. Adiknya udah mikir yang aneh-aneh. Jadi Furuichi udah kagak bisa menjelaskannya lagi. Sementara itu si Saotome mengobrol dulu dengan si Hekados ini. Tak lama kemudian si Saotome mencoba mengeluarkan kekuatannya yang membuat si Naga dan Gravel merasakan kekuatan tersebut. Naga langsung mengajak Gravel ke tempat si Hekados dan juga meninggalkan Tojo dan yang lainnya. Dia minta melanjutkannya nanti. Kanjaki Soie, dia merasa orang-orang itu pergi karena takut sama auranya. Aduh, pede banget. Dari situ Nanami pengen menanyakan sesuatu ke si Izuma. Tak lama setelah itu si Naga dan Gravel datang ke si Oga. Situasinya makin buruk. Orang-orang itu merasakan si Saotome ini emang kuat. Dia memperlihatkan lengannya itu. Nampak katanya yang memiliki itu udah langka banget. Mereka bakalan mencoba menyerangnya bersama-sama.
Saotome nyuruh Oga untuk memperhatikan kekuatan si Saotome. Dia pun memulainya. Dengan satu tonjokan aja ini udah parah banget. Sampai-sampai naga harus menghilang dan kembali ke dunia iblis. Yang kagak logisnya itu jalan sampai rusak kayak gitu anjir. Yang membuat Oga terkejut melihat serangan tersebut. Saotome bakalan mengajarkan teknik itu kepada si Oga. Saotome menyuruh untuk cepat-cepat menolong si Hilda, kalau enggak dia bisa mati. Untungnya ada si Om besar di sana yang membawa si Dokter Slime dan si Lamia. Setelah itu Oga langsung diperban sama si Lamia sambil marah-marah seperti itu. Aoi liatnya kagak tega, jadi dia pengen menggantikannya. Tapi itu orang ngeledek si Aoi. Jadinya dia marah dan memperburuk keadaan, ditarik-tarik kayak gitu. Tak lama kemudian datang dokternya menyampaikan kalau Hilda baik-baik saja, kagak ada hal yang serius. Cuma untungnya ditolong sama si Aoi, kalau enggak dia dalam bahaya. Setelahnya Saotome mau pulang, dia mengingatkan si Oga untuk sekolah besok, karena besok dia mau mengajarkan tentang kekuatannya. Di perjalanan Saotome berpikir kalau dia seharusnya kagak boleh mengajari si Oga. Tapi karena ini perintah dari kepala sekolah, dia harus nurut. Sementara itu si Aoi juga mau pulang. Saudara Oga nyuruh si Aoi buat nginep aja di sana. Tapi dia kagak mau. Orang itu tahu kalau Aoi adalah pemimpin geng Red Tail. Nampak adiknya itu pernah ikutan juga di geng tersebut. Lalu menyuruh si Oga buat mengantarnya pulang. Bel kelihatan sedih begitu melihat si Hilda. Tapi 何をガン見しておる。 Hilda kagak bisa tidur karena kasurnya bau. Terus dia meminta maaf karena kagak bisa melindungi si Bel. Untungnya Bel masih diberikan keselamatan. Sebenarnya dia mau cerita banyak, cuma dia pengen istirahat dulu. Jadi Oga nganterin Aoi dulu dengan speed yang sangat kencang. Oga di sana sambil ngomong sendiri gitu. Kalau dia sampai saat ini selalu terlibat dalam masalah yang belum ngerti sama sekali. Dimulai dia bertemu Bel, terus Hilda. Sekarang ada kakaknya si Bel yang pengen membunuhnya. Oga kagak ngerti, ditambah dia belum bisa melindungi yang lainnya. Dia harus menjadi kuat sekarang ini demi untuk menutupi omong kosong orang-orang. Dia ngajak si Bel buat berteriak yang sebenarnya kagak boleh karena bisa mengganggu warga. Dan yang terjadi mereka ditegur polisi. Tak lama mereka sampai di kuil. Di sana Aoi menanyakan tentang latihannya itu. Ternyata Oga kagak mau dilatih sama si Saotome. Kebetulan ada kakeknya si Aoi muncul. Oga langsung keinget sama kakek tersebut dan mempunyai ide untuk berlatih sama kakeknya si Aoi. Nanti Oga bisa pamerin kekuatan yang dia latih sama si Saotome. Biar dia terkejut. Si kakek langsung senang mendengar si Oga pengen dilatih olehnya. Besoknya ketika sekolah, Hana menceritakan kejadian semalam itu. Yang Tojo ribut sama si Izuma. Dia membangga-banggakan si Kanjaki yang berhasil mengusir orang yang kagak dikenal. Cuma hanya dengan auranya saja. Kanjaki yang berada di sana sok keren banget anjir. Di sana si Tojonya kagak masuk. Aoi dan Oga juga kagak masuk hari ini. Kuruichi dan Nenek langsung mikir yang aneh-aneh. Di sisi lain Saotome sedang menunggu kedatangan si Oga yang tak kunjung datang. Yang datang malah si Tojo. Akhirnya mereka bisa ngobrol kembali. Sementara Oganya mau latihan. Dia udah ada di kuil dan langsung keluar-keluar mau jadi kuat. Tapi si kakek memberikan arahan terlebih dahulu sama si Oga. Aoi menanyakan kembali apakah Oga yakin bakalan latihan sama kakeknya itu. Oga nampak yakin lalu menyuruh Aoi untuk pergi ke sekolah. Di situ si Aoi dibuat terpojok karena salah ngomong gitu sama si kakek. Berbarengan dengan Kota juga muncul di tempat itu. Dikira Oga bakalan mengenali siapa yang sering bawa si Kota ini. Oga malah mikirnya si Aoi ini sepupunya si Kunie. Hadeh, dah lah. Si Tojo sama Saotome ngobrol. Tojo cerita pasal kemarin dia ribut sama orang yang kuat banget macam iblis. Saotome sudah memberitahu kalau itu emang iblis, bukan mirip lagi. Tapi si Tojo ini kagak paham-paham tentang omongan si Saotome ini. Sampai harus ngulang beberapa kali. Otak si Tojo ini udah korslet banget kayaknya.
Si Oga dapat pelatihan mencuci lantai ruangan situ. Dia awalnya senang, yang lama-kelamaan menyadari kenapa latihannya kayak gitu. Si Aoi juga menyuruh si Oga mending latihannya sama si Saotome aja. Kalau sama kakeknya dia bakalan diperalat. Oga kagak peduli, dia sok-sokan udah dapat ilmu dari cuci lantai doang. Di situ juga Bel ikutan biar bisa kuat juga. Namun tak lama ada kota yang ikutan juga yang bisa melewati si Bel. Lantas dia langsung marah. Tapi sayangnya dia terjatuh dan terbentur. Seperti biasa Bel bakalan begitu. Terus Oga disuruh untuk menyapu di halaman depan pula. Oga mah kerjain bersama Bel. Tapi makin lama kesal juga dan akhirnya ngadu sama si kakek kalau latihannya begini terus. Si kakek menawarkan jika mau diteruskan maka harus nurut apa kata dia. Lalu diteruskan lagi nyapunya. Di sana si Kota ikutan lagi nyapu yang tentunya si Bel marah lalu terjadi lagi. Setelah sorenya ada bayangan dari sekolahan Teimo yang datang ke tempat itu buat latihan. Mereka punya niat untuk membalaskan dendamnya ke sekolahan Ishiyama. Kebetulan Oga baru beres nyapu. Mereka dikagetkan kalau itu si Oga dan langsung menyerangnya. Tapi Oga bisa melempar semuanya kayak gitu. Terus si kakek mengajak buat membakar ubi di sana. Para biksu juga ikutan makan. Di sisi lain Hilda sudah bisa terbangun dan mengobrol. Lamia sangat tenang, akhirnya Hilda bisa bergerak kembali. Dokter itu mengetahui kalau alat yang dipakai si naga itu alat yang ada di kerajaan iblis. Untuk mengembalikan kekuatan dimensi itu butuh seminggu. Jadi Hilda harus istirahat sebelum orang-orang itu datang lagi. Tapi dia meminta Lamia untuk membantunya, yaitu mencari si Ed sebelum anggota Behemoth datang ke sana lagi. Singkat cerita si Oga bermimpi dia ditahan sama polisi. Polisinya itu si Kanjaki dan yang lainnya. Di sana Oga dibawa ke pengadilan. Kalau bahwasannya si Oga ini udah kagak terlihat kuat lagi, bahkan bisa disebut lemah lah gitu. Di situ kagak ada yang membelanya satu orang pun. Bahkan Tojo juga melihat si Oga yang sekarang harusnya dia bukan lagi orang yang terkuat di Ishiyama. Lalu dia dijebloskan ke bawah sana. Lalu terbangun. Di sana Bel masih tertidur lelap. Setelahnya Oga menyiapkan barang-barang sambil ngedumel sendiri tentang mimpinya tadi. Sampai kagak ngeh kalau si Bel membawa barang yang banyak banget. Di sisi lain si Purwichi juga yang sedang tidur dibangunkan sama si Lumia. Purwichi kaget kalau ada Loli di depannya. Lumia meminta bantuan si Purwichi untuk mencari kakaknya si Bel. Dia merasa aneh kenapa harus dirinya, karena mungkin Purwichi udah pernah melihat si En tersebut. Tapi nampak Purwichi seperti kagak mau gitu dan kagak sengaja terjatuh. Berbarengan dengan adiknya yang kagak sengaja melihat mereka berdua lagi di posisi demikian. Dia nganggap kakaknya itu seorang lolicon. Adiknya udah pengen ngelaporin sama ibunya bahkan polisi. Sementara si Oga yang bawa banyak barang tadi ternyata mau ikut latihan sama kakeknya si Aoi. Terus si Purwichi mau nggak mau dia harus mencari si En. Karena dia tahu si En setahu dia mau ke game center gitu. Walaupun dia masih kagak terima kenapa harus dia yang mencarinya. Tak lama mereka ke tempat game center yang pertama. Cuma malah main capitan bukannya nyari. Tapi di situ si Purwichi dapat satu. Padahal uang yang dikeluarkan kagak sebanding. Lumia sok-sokan marahin si Purwichi karena main, padahal dia sendiri suka sama bonekanya. Purwichi berpikir kalau dia udah benar-benar lolicon, dia harus membayangkan yang di otaknya bukan Loli, melainkan Hilda. Walaupun agak meleset sedikit, akhirnya keluar darah juga. Oga tidak sendiri, para biksu itu pun ikutan latihan juga. Di sana para botak-botak itu merasa iri melihat Oga dikasih onigiri buatan si Aoi. Jadi pada mau semuanya kecuali satu orang ini kagak kebagian. Tak lama mereka sampai di tempat tujuan dan meneruskan perjalanannya lagi. Si Purwichi dan Lamia ke tempat game center yang kedua. Di sana Purwichi menjelaskan kalau tempat itu khusus orang yang kagak ada kerjaan.
Dan khusus anak SMA biasanya orangnya kagak berguna. Kebetulan Kanjaki lagi main di tempat itu. Ini tempat udah macam istananya katanya. Ditanyainlah langsung dia melihat orang berambut hijau atau enggak. Si Kanjaki lihat. Karena itu tempatnya, dia hafal semua orang yang datang ke tempat itu. Alhasil Furuichi ikutin, tapi malah ketemu si Hana di sana yang lagi main gelut. Si Hana katanya tahu si rambut hijau itu, yang katanya itu lawannya. Tahunya lawannya barusan itu adalah si Himekawa. Jadi udah salah lagi dah. Entah kenapa kalau ada Kanjaki dan Hime bawaannya pengen ribut terus. Macam Hime kagak boleh ke tempat yang sering Kanjaki kunjungin. Ributnya kali ini mereka main game. Sampai si Lamia pengen menembak mereka berdua biar patuh. Karena pasti bahaya, Furuichi ambil pistol tersebut. Si Hana lagi teleponan sama si nenek. Dia lagi di kuil nyari si Aoi yang kagak ada kabar. Padahal dia lagi di jurang. Di sisi lain, Hilda nampak sedang diurus sama si Om Besar. Dia memberitahu kalau saat ini Furuichi dibantu sama berandalan Ishiyama dan yang lainnya. Hilda berharap si En bisa ketemu soalnya waktunya tinggal 5 hari lagi. Furuichi pun mengumpulkan semuanya di sebuah kafe. Sebenarnya ini antara kesempatan dan juga peluang buat si Furuichi. Tapi dia masih ketakutan menghadapi berandalan yang ada di depannya. Karena demi membantunya juga, alhasil dia memberanikan diri dengan cara menyampaikan cerita palsu. Kalau ada musuh yang sangat kuat, kemarin Oga aja kagak bisa menandinginya. Dia juga bawa-bawa reputasi Ishiyama pula, tapi cowok-cowok itu malah lihat otongnya masing-masing, Jer. Maksudnya Ishiyama sudah dijelek-jelekan seperti itu. Dia juga memberitahu kalau Oga dan Aoi lagi latihan. Terpaksa dia berbohong macam itu, demi mereka semua merasa kagak terima. Kanzaki untungnya yang lihat kejadian si Tojo kemarin itu berpihak sama si Furuichi. Jadi dia percaya sama yang lain, cuma belum tahu sekolahan mana. Nah Furuichi salahnya malah ngomong asal sekolahan, jadi mereka pada bingung padahal baru mah dia bisa bernapas lega. Di sisi lain Oga dan yang lainnya yang dari tadi naik gunung kini konyolnya mereka turun lagi. Udah capek-capek jauh kayak gitu. Setelah itu mereka bakalan latihan di air terjun. Nah salahnya mereka ini tidak mendengarkan instruksi si kakek dulu. Dan malah langsung ke air terjun. Ternyata aslinya mereka cuma nyuruh buat nyari batu doang. Setelah tahu Oga mencoba mencari. Karena orang-orang itu kagak mau kalah jadi pengennya nyari yang besar. Ini lagi si Bel ikut-ikutan jadi nangis dah. Semuanya kecapean saking nyari yang terbesar batunya. Terus si kakek tersebut nyuruh membelah batu yang mereka ambil. Otomatis mustahil batu bisa dibelah begitu saja. Oga sok-sokan mau mencobanya tapi ya gitu. Terus Aoi memperlihatkan cara membelahnya. Awalnya itu orang kagak percaya dengan kemampuan si Aoi. Yang nyatanya Aoi bisa membelahnya dengan sangat mudah. Berkat konsentrasi napas dikumpulkan dalam satu titik. Jadi enggak sembarangan nonjok. Di sisi lain si Furuichi dan Lamia masuk ke sebuah game center. Yang sudah dikuasai sama geng Skullhead. Furuichi udah pasrah dia dikelilingi banyak orang di sana. Tak lama si En datang, lantas anggotanya udah mengenal si nenek ini. Mereka kira cuma nenek doang, ada anak buahnya juga. Bahkan Hime dan Kanzaki datang juga ke sana, yang membuat mereka langsung sujud meminta maaf. Lalu ke game center yang lainnya lagi. Si botak bengal akhirnya bisa membelah batu tersebut. Oga juga kagak mau kalah. Masalahnya dia batunya gede banget. Disuruh yang kecil juga dia kagak mau. Dicoba-coba dia belum juga bisa. Hingga akhirnya si botak songong dan menawarkan bantuan. Si Oga punya ide lalu dia membenturkan si botak ke batu tersebut. Dan bisa terbelah. Tapi katanya kagak ke itu. Si Hime dapat kabar kalau ciri-ciri si En berada di tempat yang sudah mereka kirim sama si Hime. Mereka lagi ribut katanya.
Uruchi takut si En ini lagi ngambek, jadi cepat-cepat ke tempat tersebut. Yang ternyata itu si kembar, bukan si En. Terus ke yang satunya lagi pun salah juga, malah yang ada si MK5+1 yang lagi mainin pilok. Aduh. Sesudahnya mereka harus mengganti cara lain untuk menemukan si En. Si Lamia mempunyai petunjuk lain, yaitu si En mulai menyukai game online. Lantas si Hime dan Kanjaki yang pernah bertemu sebelumnya udah tahu ciri-ciri orang tersebut. Sementara yang lagi latihan akhirnya bisa semua, kecuali si Oga. Dia belum mau beranjak dari tempat itu. Dia menyuruh Bel aja yang makan duluan. Di situ ada yang aneh, Bel selalu melakukan jogedan seperti itu sebelum makan. Katanya itu ritual yang sering mereka pakai di dunia iblis sebelum makan. Ketika udah makan mereka akan menginap di kuil gitu. Tapi Oga sendiri kagak mau pulang sebelum batunya bisa terbelah. Alhasil sama si Aoi dipaksa sampai pingsan begitu. Tak lama mereka sampai di kuil rekannya si kakek. Di sana terdapat cewek imut bernama Isapuyu. Si botak auto langsung menggodanya. Mereka bakalan tidur di aula, sedangkan Oga yang melihat di sana ada patung, katanya itu mirip Raja Iblis. Lantas si Isa yang bisa merasakan energi negatif dari tubuh si Oga langsung pergi dari tempat itu. Lalu si Isa pergi ke si Aoi untuk memberitahu kalau kamar mandinya boleh dipakai. Aoi langsung mengajak si Isa buat mandi bareng dan juga menyuruh yang lainnya pada mandi juga. Ketika lagi enak-enakan mandi macam biasa, cowok pasti ingin mengintip. Baru mau ngintip udah dilempar kayak gitu. Terus si Isa menanyakan tentang bayi yang ada sama si Oga. Kata dia auranya sangat kuat banget, bahkan dia baru pertama kali merasakan energi sebesar itu. Isa udah kayak paranormal, sampai si Aoi penasaran cara buat mengalahkan iblis itu kayak gimana. Setelah mandi, Oga bertemu dengan si kakek. Dia menasehati si Oga untuk tidak sok kuat. Dia mengetahui kalau Oga memiliki kekuatan iblis di bayi tersebut. Jadi kemungkinan kalau dia kagak punya kekuatan itu, Oga cuma orang biasa-biasa aja, kagak ada apa-apanya. Lantas dia kesal digituin. Akhirnya ketika orang lain tidur, Oga ke air terjun untuk membelah batu besar tersebut. Hingga akhirnya pagi hari Aoi dibuat kaget ketika Oga kagak ada di tempat tidurnya. Dia cepat-cepat ke air terjun, yang akhirnya si Oga bisa membelah batu besar tersebut melalui kegigihannya. Tapi hal itu belum cukup untuk mengimbangi lawannya. Aoi percaya kalau Oga bisa melakukannya. Lalu dia ngajakin makan terlebih dahulu. Sesudah makan, Oga disuruh si kakek untuk melakukan latihan khusus. Pas sampai di kuil sana, ada si Saotome. Kemungkinan dia juga yang bakalan jadi pelatihnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.